Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sahabat Uma, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya, Imas Karyamah, yang biasa disapa Bunda Imas atau Bunda Imas Karyamah. Mudah-mudahan kita terus berdoa pada Allah, tak terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan, kesehatan, juga afiatan dengan kita terus-menerus memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, dan beristighfar kepadanya. Sahabat Uma, gak lupa saya tetap mengajak download aplikasi Uma lewat App Store atau Play Store. Dan bagi yang mau bertanya, jangan lupa tekan tombol pensil di kanan bawah dengan hashtag Bulan Tarbiyah. Kenapa hashtagnya sekarang Bulan Tarbiyah? Karena tema yang akan saya sampaikan kali ini adalah Ramadan Bulan Tarbiyah. Ada yang nanya, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan tarbiyah? Saya mendapatkan sebuah referensi bahwa tarbiyah adalah sebagai sebuah proses. Proses apa? Proses pengembangan dan bimbingan meliputi berbagai hal. Di antaranya adalah meliputi jasad, kemudian akal, dan jiwa. Ada juga yang mengatakan 4 ditambah dengan rasa atau hisiah. Jadi jasadiyah, fikriyah atau akliyah, kemudian hisiah dan rohaniyah. Nah, di sini untuk apa? Ya, ini untuk supaya hidup terus mandiri sampai dewasa atau sampai akhir hayat. Kapan? Berkelanjutan. Jadi tidak hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jadi selama hidup kita harus mentarbiyah diri sendiri, termasuk tarbiyah pada keluarga, tarbiyah pada anak-anak kita dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sahabat Uma, mudah-mudahan kita terus oleh Allah diberi rahmat sampai ujung Ramadan atau sampai ujung hayat kita. Tadi saya sudah menyampaikan apa saja yang harus ditarbiyah. Ini saya mendapatkan sebuah referensi. Dan makna tarbiyah seperti tadi. Kemudian di bulan Ramadan ini, Ramadan sebagai bulan tarbiyah, yang akan saya sampaikan adalah beberapa hal. Apa saja? Tadi misalkan saya menyampaikan Ramadan itu yang harus ditarbiyah adalah jasad kita. Di 11 bulan ketemu sekarang 1 bulan di Ramadan, disebut bulan Ramadan, hanya satu-satunya bulan disebut di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ketika kita ditarbiyah selama kemarin 11 bulan, kemudian kita masuk pada sebuah momen 1 bulan ini. Insya Allah mudah-mudahan kita oleh Allah diberi kekuatan untuk melaksanakan 1 bulan penuh saum. Nah, ini kita kalau dalam istilah sekolahan kita masuk pada sebuah lembaga pendidikan, lembaga penggemblengan, baik itu kita pembinaan, pendidikan di dalam sisi jasad. Selama 1 bulan kita menjaga makan dan minum dan menjaga hal-hal lain dalam syariat, karena saum itu adalah imsak. Tadi kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita punya beberapa makna. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba, telah dicatat atau telah diwajibkan kepada kalian apa? Saum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana sudah dicatatnya dan sudah diwajibkannya saum ini pada orang-orang atau kaum di masa lalu. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi dari saum ini mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa.
Kenapa? Karena ada pembatasan makan dan minum seperti apa yang saya sampaikan tadi, mulai dari subuh sampai nanti maghrib. Kita catat berapa jam, dari sekitar jam 4:30 misalkan sampai jam 6 sore atau sampai maghrib. Nah, ketika kita asupan makan dari sahur kemudian diolah ya, kemudian nanti insya Allah kita buka pada saatnya maghrib, mudah-mudahan itu sehat ya kita insya Allah. Nanti la'allakum tattaqun, karena ketika orang belajar itu nggak boleh banyak bercanda, betul-betul serius memfokuskan diri, bermunajat pada Allah, melakukan banyak hal positif, kemudian berdoa, dan kita banyak melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, dan untuk masyarakat. Di sini ada la'allakum tattaqun. Nah, la'allakum tattaqun di dalam sebuah pembelajaran, ketika kita melakukan KBM, kegiatan belajar mengajar, ada tatap muka. Berapa kali tatap muka? Kemudian selain itu ada ujian-ujian. Ada kalau dulu tri semester, kemudian ada UTS, ujian tengah semester, ada ujian akhir semester. Nah, mudah-mudahan nanti kita lolos setelah, kalau mahasiswa ada ujian skripsi atau munakosa, kemudian kita ikut wisuda, maka kita dikatakan sebagai orang-orang yang tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Sahabat Ummah yang dirahmati Allah, tetap saya mengingatkan, mengajak sahabat Ummah dimanapun Anda berada, download aplikasi Ummah lewat App Store atau melalui Play Store. Enggak, silahkan kalau mau yang bertanya, jangan lupa tekan tombol pensil di kanan bawah dengan hashtag bulan tarbiyah. Sahabat Ummah, mari kita lanjut dengan santai di momen Ramadan bersama Ummah ini. Bagaimana supaya kita yang sudah saya katakan tadi di dalam Al-Baqarah, Quran surat 2 ayat 183, ada 6 alasan kenapa kita harus mentarbiyah diri. Bahkan nanti kita di dalam rumah mentarbiyah seluruh keluarga tercinta, termasuk suami, anak-anak, dan cucu-cucu kita atau orang-orang tercinta di sekitar kita. Saya mendapatkan sebuah referensi alasan kenapa kita harus mentarbiyah. Yang pertama, tarbiyah itu mampu memberikan nilai dalam kehidupan. Jadi dengan tarbiyah setiap muslim mengerti statusnya dia itu sebagai apa di muka bumi ini. Kita kan statusnya sebagai makhluk. Ada sebagai Rabbun, itu Allah, Rabbul Alamin. Coba kita perhatikan ya, Allah memberikan banyak hal pada kita. Termasuk satu saja, jarang kita merasa bersyukur pada Allah, napas yang Allah berikan pada kita. Coba kita bayangkan, Allah yang Maha Rabbun tidak memberikan napas pada kita, langsung selesai semuanya. Apakah kita pernah berpikir ketika Allah memberikan napas pada kita, tidak secara berpikir, tidak pernah kita minta pada Allah, tapi Allah terus dan terus memberikan napas kepada kita. Saat ini saja, sahabat Ummah, ayah dan bunda, dimanapun Anda berada, ketika kita menarik napas, bahkan ketika kita berkedip, itu kita nggak pernah berpikir. Maaf saya sampaikan, betapa nikmatnya kita ketika kita bisa kentut mengeluarkan angin tuh, betapa nikmatnya. Dan jarang kita memohon pada Allah, ya Allah mudah-mudahan saya bisa kentut, ya Allah mudah-mudahan saya masih bisa diberi napas. Rata-rata tuh orang berdoa pada Allah, ya Allah mudah-mudahan saya banyak rezeki, ya Allah mudah-mudahan istri saya soleh, ya Allah mudah-mudahan suami saya soleh, ya Allah mudah-mudahan anak-anak soleh. Bukan berarti salah, tapi justru kita jarang memohon pada Allah, dan Allah terus dan terus memberikan kebaikan pada kita. Itu kita harus mentarbiyah diri, sadar bahwa kita sebagai makhluk, Allah sebagai Rabbun. Sahabat Ummah yang dirahmati Allah, kenapa kita harus mentarbiyah diri? Pada hakikatnya, hakikat jiwa manusia di dalam Al-Quran dijelaskan, manusia itu cenderung pada dua hal. Condong pada kebaikan, condong pada keburukan. Mana yang lebih kuat, lebih dominan di dalam diri kita? Apakah kita
condong pada kebaikan atau condong pada keburukan. Mudah-mudahan di Ramadan ini, di bulan Ramadan, bulan tarbiyah ini, kita bisa mentarbiah diri supaya kita lebih condong pada hal-hal kebaikan. Allah mengasih 2 jalan. Najdain, mangga silahkan. Ini jalan ke kanan, ujungnya surga. Ini jalan ke kiri, ujungnya neraka. Kita sudah dikasih kesempurnaan oleh Allah untuk bisa berpikir, memilih, dan melakukan hal itu. Selanjutnya, yang ketiga, dalam sebuah referensi, tarbiyah dikembangkan atas dasar potensi. Di dalam diri kita, termasuk suami dan anak-anak, cucu, serta orang-orang tercinta di sekeliling kita, orang tuh punya kelebihan, punya kekurangan. Bagaimana di dalam Ramadan ini kita punya sesuatu yang mudah-mudahan kita bisa maksimal. Maksimal apa? Maksimal mentarbiah diri bahwa kita punya potensi yang luar biasa. Kita kembangkan potensi anak-anak kita. Insya Allah mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, bulan tarbiyah, bulan yang penuh dengan keberkahan, kita bisa melihat potensi yang ada di anak-anak kita. Nggak bisa disamakan potensi satu anak dengan anak yang lain. Bahkan nanti kita bisa tahu caranya, metode dengan anak yang satu dengan anak yang lain itu adalah berbeda. Sahabat Ummah yang dirahmati Allah. Selanjutnya adalah kenapa kita harus mentarbiah diri? Yang keempat, tarbiyah mampu membentuk tabiat Islami sejak dini. Makanya nanti bagaimana kita mentarbiah itu sejak anak-anak kita sejak dini. Karena ketika pembiasaan itu akan langsung nempel pada diri anak-anak. Nah, di dalam bulan Ramadan ini mudah-mudahan hal-hal baik bisa kita terapkan pada anak-anak kita. Jangan lupa tetap menyampaikan hal-hal baik pada anak-anak ketika kita sahur, juga ketika kita buka secara langsung, karena tarbiyah itu sejatinya bukan hanya di dalam kelas, tapi di dalam rumah. Karena rumah bisa dijadikan sebagai madrasah bagi semua umat manusia. Bagaimana di dalam rumah kita bisa membiasakan anak-anak tetap membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran. Kemudian bagaimana anak-anak bisa bersama-sama dengan kita setidaknya one day, one juz untuk ngederes atau one day, one ayat untuk tahfidz. Seusia kita, termasuk saya, usia Lolita, udah lolos 50 tahun, berapa huruf yang sudah kita baca? Berapa ayat yang sudah pernah kita baca? Berapa surat yang sudah kita baca? Berapa juz yang sudah kita baca? Berapa kali selama hidup kita bisa hatam Al-Quran? Itu harus dicatat. Maka di dalam bulan Ramadan ini kita mentarbiah diri, mengevaluasi diri, muhasabah diri. Langsung kalau banyak kesalahan, kita langsung bermunajat, memohon pada Allah, kemudian beristighfar. Sahabat Ummah yang dirahmati Allah, tak terasa tadi saya sampaikan, kita sudah berada di penghujung Ramadan. Selanjutnya, kenapa kita harus bertarbiyah? Tarbiyah itu mampu membentuk lingkungan menjadi Islami. Nah, hal ini coba kita lihat di pesantren-pesantren ya. Kalau misalkan tadi mentarbiah diri ayah, bunda, kemudian diterapkan secara bersama-sama berjamaah pada anak-anak, cucu, dan orang-orang tercinta di lingkungan kita, ketika bisa terbentuk hal-hal baik, anak-anak itu akan bisa menerapkan ke seluruh lingkungan yang ada di luar rumah. Bahkan menjadi budaya. Kalau sudah menjadi budaya, satu orang ya bisa mengajak orang lain. Itu pentingnya tarbiyah. Selanjutnya dari referensi yang saya dapatkan, tarbiyah tentu akan memberi efek yang sangat positif jika para pelakunya menyadari betapa pentingnya tarbiyah. Jadi tarbiyah itu sebagai suatu sarana untuk mendapatkan pahala
ganjaran atau reward dalam kehidupan kita sehari-hari dicatat oleh malaikat, kemudian nanti kita menjadi seseorang yang luar biasa di hadapan Allah Ta'ala. Catat, orang-orang yang saum itu insya Allah nanti akan mendapatkan satu kamar, yaitu surganya Raihan. Ramadan, bulan tarbiyah. Tetap saya mengajak pada sahabat Ummah, jangan lupa download aplikasi Ummah melalui App Store atau Play Store. Jika ada yang mau bertanya seputar Ramadan, seputar Islam, atau seputar anak, silahkan. Mangga ya. Tetap tekan tombol pensil di kanan bawah hashtag bulan tarbiyah. Sahabat Ummah, selanjutnya di antara ciri khas bulan Ramadan itu adalah tumbuh suburnya keislaman. Mudah-mudahan biasanya kan kalau tidak ada COVID atau virus atau wabah atau musibah di Ramadan sekarang, betul memang kita sedih ya menghadapi bulan Ramadan sekarang, masjid-masjid sepi yang biasanya di Ramadan itu ya Allah, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah, masjid-masjid itu penuh dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh anak-anak kita. Bahkan mereka punya momen terindah untuk tahfidz Al-Quran. Ada yang bisa menyelesaikannya hanya juz 30, bahkan ada yang sudah naik ke juz 29, sampai ada yang mau menamatkan, mau mungkin sampai 30 juz. Dan mudah-mudahan ini tidak menjadi penghalang bagi kita supaya kita bisa terus bertarbiyah dengan mengajak anak cucu kita dan keturunan kita di rumah saja. Kita bisa membaca Quran bersama-sama. Kita bisa one day, one juz, one day, one ayat. Sahabat Ummah yang dirahmati Allah, ada beberapa hal atau rambu ya, adabnya bagaimana kita harus memperhatikan supaya orang-orang yang ada di sekitar kita justru tidak menyia-nyiakan ibadah di bulan Ramadan ini, termasuk tadi mentarbiyah diri. Bisa kita bayangkan, para sahabat itu merasa sedih. Katanya, ya Rasul, bagaimana kalau tahun ini adalah momen Ramadan terakhir. Tahun depan kita tidak bisa ikut untuk melaksanakan Ramadan. Bisa kita bayangkan, berarti ini adalah momen terindah terakhir. Selanjutnya adalah isilah Ramadan dengan hal-hal yang jelas. Mulai dari sahur, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kebiasaan misalkan kita tadarus. Setelah itu apa? Apakah kita mau qailullah, tidur sebentar, kemudian kita membuat agenda-agenda yang lain? Apakah kita membaca Al-Quran, membaca kisah-kisah atau buku-buku yang berislami, atau kita berkumpul dengan orang-orang terbatas karena sekarang tidak boleh, momennya tidak boleh banyak orang ngumpul ya. Bahkan ketika ngumpul pun harus tetap ada protap yang harus kita lakukan sesuai dengan arahan dari pemerintah dan dari tim kesehatan, insya Allah ya. Kemudian apa saja di tarbiyah itu yang harus kita lakukan? Kita, suami, termasuk anak-anak, dan orang-orang tercinta di lingkungan kita. Jauhi sikap menunda-nunda amal ibadah. Jadi tetap harus berbagi ilmu, berbagi kisah, berbagi kebaikan, berbagi sedekah, berbagi apapun. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Selanjutnya, tanamkan sikap untuk tidak mudah tunduk pada perasaan lelah dari mengerjakan amalan-amalan Ramadan. Jadi bukan hanya rebahan, bukan hanya tiduran. Betul memang ada yang mengatakan Ramadan itu tidurnya saja menjadi ibadah. Jadi tidur saja sudah lumayan katanya. Tidur juga jadi ibadah. Coba dicek nanti hadisnya sahih atau tidak. Jangan sampai kita terlena karena pernah mendengar ada seseorang yang menyampaikan tidurnya saja ibadah, ngoroknya saja ibadah, sehingga kita terus saja menjadi kaum rebahan. Nah ini kita menjadi abai
hoream atau malas melakukan amal-amal yang lain. Kemudian yang kelima, melakukan muhasabah diri, mengevaluasi diri seharian dari mulai sebelum tidur. Bahkan saya mengingatkan pada siapapun, sudahkah kita hafal doa sebelum tidur? Jangan sampai sudah seusia kita masih saja berdoa. Doa mau tidur itu seperti anak-anak PAUD, seperti anak-anak RA, seperti anak-anak TK, atau seperti anak-anak yang masih balita. Dengan doanya Allahumma bismika amut wa ahya, atau Allahumma bismika ahya wa amut, atau bismika Allahumma ahya wa amut. Padahal seusia kita ada doa yang lain. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawadtu amri ilaika wa alja'tu zohri ilaika robbatan wa rohbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Rata-rata orang lupa dengan doa mau tidur yang itu. Jadi sekarang kita meningkatkan diri, mentarbiyah diri. Bagaimana dengan doa itu? Boleh yang hadis riwayat muttafaq alaih, boleh hadis riwayat Bukhari, atau hadis riwayat Muslim, boleh semuanya sahih. Tinggal apakah kita punya semangat nih di Ramadan ini supaya muhasabah diri sebelum tidur itu berwudu dulu. Kemudian melakukan witir dulu. Kemudian berdoa pada Allah dengan doa yang saya sebutkan tadi. Bahkan di sana disebutkan bila kita membaca doa itu, maka kita dianggap sebagai orang yang seperti bayi yang baru lahir. Catat ya, mudah-mudahan hafal nih. Ya, makanya tonton terus ya, Umma ya. Tonton terus Umma dengan download aplikasi Umma lewat App Store, kemudian atau lewat Play Store. Mangga silahkan, saya tetap mengingatkan, mengajak pada sahabat Umma, kalau yang mau bertanya, tekan tombol pensil di kanan bawah, ada bulan tarbiyah. Ya. Sahabat Umma, selanjutnya adalah menghindari pekerjaan yang terlalu berat di siang hari. Karena siang hari nanti bisa haus, bisa lapar yang keterlaluan. Kalau haus dan lapar itu pasti, tapi ini pakai keterlaluan. Sehingga nanti membuat kita merasa kelelahan, bahkan ada alasan, boleh kali ya buka ya, maaf ya, untuk saum wajib itu tidak boleh buka sembarangan. Ada hal-hal yang boleh buka karena apa? Misalkan karena bepergian, karena sakit, karena melahirkan, ya. Kalau karena nipas itu boleh. Atau karena atik, karena hamil berat, atau karena udah sepuh uzur itu boleh. Tapi bagi orang yang sehat, buka tanpa alasan itu tidak boleh. Hukumnya ya, catat itu. Kemudian selanjutnya adalah sedapat mungkin putuskan, kurangi aktivitas yang bernuansa hiburan. Karena ini sedang mentarbiyah diri, kemudian tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Mudah-mudahan ya kita bisa melakukannya. Kalaupun nonton televisi, nanti cari agenda-agenda yang betul itu memang untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Siapa tahu ya, yuk sahabat Umma, ayah bunda dimanapun Anda berada, yuk coba kita cek wudhu anak-anak kita. Apakah sudah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah ataukah belum? Yuk kita cek sama-sama sholat anak-anak kita. Apakah sudah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah ataukah belum? Mentarbiyah diri, apakah sholat kita sudah khusyuk? Jangan-jangan karena kita tidak menguasai bahasa Arab sehingga sholat kita asal melakukan saja, sekedar menggugurkan kewajiban. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Kemudian isi Al-Fatihah, isi surat-surat yang lain, isinya apa di dalam at-tahiyat, kemudian diakhiri dengan salam, assalamualaikum, dengan assalamualaikum. Jangan-jangan kita belum tahu apa itu sholat dan belum paham makna sholat itu apa, sehingga kita tidak tahu hikmahnya dari sholat itu apa.
Sahabat Ummah, yang selanjutnya sudah hampir terakhir nih ya. Hindari terlalu kenyang ketika sahur. Jadi sahur nanti tidak asal kenyang dan buka tidak harus kenyang. Dicatat itu ya, bagaimana sepertiga untuk air, sepertiga untuk nafas, sepertiga untuk makanan. Jangan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk makanan. Nanti pas tarawih atau melakukan ibadah-ibadah yang lain karena terlalu kenyang jadi malas, ngantuk ya, bahkan perutnya itu jauh lebih keras daripada keningnya ya. Yang terakhir, tunaikan ibadah i'tikaf. Mudah-mudahan nanti kita bisa melakukan i'tikaf, virus tidak ada, musibah hilang karena kita terus berdoa pada Allah secara bersama-sama bermunajat. Nanti di i'tikaf di 10 hari terakhir ada doanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, kalau itu untuk seluruh keluarga. Sahabat Ummah yang dirahmati Allah, tak terasa ini ada pertanyaan yang masuk nih, banyak ya. Salah nanti akan saya buka nih pertanyaan dari siapa, kemudian apa saja nih pertanyaannya. Yang pertama ini dari Ibu Saidah kalau tidak salah ya. Apa keutamaan sedekah di bulan Ramadan? Ketika kita bersedekah itu sudah ada pahalanya. Di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Ya, jadi keutamaannya adalah bersedekah di bulan Ramadan ada melipat gandakan, kemudian itu berbagi dengan orang-orang, sehingga ketika ada orang yang kita kasih kesedekah kepadanya, dia berdoa semaksimal mungkin. Bukan hanya mengucap hatur nuhun, terima kasih, tapi juga jazakumullah khairan, atau ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan makanan, mudah-mudahan Allah memberikan makanan yang lebih pada yang memberikan. Engkau memberikan minuman, mudah-mudahan Allah memberikan minuman yang lebih kepada Engkau. Itu ada doa-doa tersendiri. Atau kalau ibu sudah hafal, doanya Allahumma barik lahum fima rozaqtahum waghfir lahum warhamhum. Kemudian kita bilang amin sama-sama ya robbal alamin. Kemudian ini ada pertanyaan nih, NN ya, tanpa nama nih. Bagaimana cara membagi ilmu di bulan Ramadan tahun ini karena tidak ketemu dengan anak didik, menjadi disebabkan karena adanya wabah ya. Jadi anak didik mengaji ya, jadi tidak ketemu anak didik disebabkan ada wabah. Sekarang banyak ya, banyak aplikasi-aplikasi, jadi tidak lantas ya sudah sekarang nggak ketemu anak didik, sudah nggak ngaji, nggak belajar. Makanya sahabat Ummah, download aplikasi Ummah, nanti di sana ada banyak ilmu yang bisa diserap dan disampaikan kembali pada anak-anak didik kita. Ada lagi pertanyaan, Bunda, saya tidak mempunyai apa-apa cukup uang. Jadi di sini saya tidak mempunyai apa-apa, Ustadz. Uang pun hanya cukup untuk makan sehari-hari. Apa yang harus saya bagikan pada bulan Ramadan ini? Sedekah itu bukan hanya dengan rupiah. Jadi sedekahmu bukan hanya rupiahmu. Bahkan disebutkan di salah satu hadis, kita membuang sebuah keburukan itu sudah sedekah. Contoh, kita ngambil sesuatu yang menghalangi kita di jalan ya, itu sudah sedekah. Bahkan ketika Bapak dan Ibu, sahabat Ummah dimanapun, tersenyum saja itu sudah sedekah. Berarti di rumah selalu bermuka manis pada anak-anak, pada suami, itu saja sudah sedekah. Insya Allah ya Bu ya. Kemudian ada lagi pertanyaan, mengapa ya Ustadz setiap kali sedekah saya merasa harta saya tidak pernah berkurang sama sekali dan malah ada saja rezeki dari orang yang di sekitar kita? Betul. Jadi tidak ada satu keterangan pun baik ayat Al-Quran atau hadis ketika kita bersedekah harta berkurang. Justru yang ada di dalam ayat Al-Quran atau hadis ketika orang bersedekah itu akan terus bertambah. Karena contoh ya, kita berinfak saja itu kan arti nafako itu berkelipatan.
Sehingga Allah memberikan kepada kita kelebihan rizki. Rizki itu bukan hanya harta yang banyak, keluarga sehat, soleh, itu juga sudah rizki ya bagi kita. Dan masih banyak lagi nih pertanyaan ya. Bolehkah saya seorang istri bersedekah menggunakan uang suami tanpa izin? Soalnya suami pelit kalau masalah sedekah, Ustaz. Wah, mungkin sahabat Uma nggak ada ya suami-suami yang pelit? Nggak ada ya, mudah-mudahan. Tapi boleh nggak ibu tetap saja seorang istri itu harus meminta izin pada suaminya. Mungkin karena pernah ada pengalaman yang kurang baik dari kita, termasuk saya mungkin, sehingga suami itu merasa keberatan. Mungkin karena kita pernah memberikan sesuatu sehingga ya kita menjadi tidak diizinkan oleh suami, terlalu besar misalkan, sehingga berpengaruh pada manajemen yang ada di rumah tuh keuangannya ya, mudah-mudahan. Nah, ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain. Tetap saya mengingatkan, mengajak download aplikasi Uma, Bapak dan Ibu dengan App Store dan Play Store. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk lagi, silahkan nanti tekan tombol pensil di kanan bawah dengan hashtag Bulan Tarbiyah. Sahabat Uma yang dirahmati Allah, tak terasa 30 menit sudah berlalu. Ingat, bulan Ramadan adalah bulannya tarbiyah. Bagaimana kita mentarbiah diri, termasuk tarbiyah jasmani kita, mentarbiah pikiran kita, mentarbiah rasa kita, dan mentarbiah rohani kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Di penghujung Ramadan ini, tak lupa saya mengajak pada Bapak dan Ibu, sahabat Uma, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Imas Karyamah undur diri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan, namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Uma hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan dalam perjalanan kita pulang menuju jannah. Uma, teman ibadahmu.